Lihat, 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 lihat. Ukraina secara drastis mengubah taktik serangan terhadap Rusia dan mencetak rekor sendiri dalam jumlah serangan. Angkatan bersenjata Ukraina selama minggu lalu menggunakan 26 rudal jelajah jarak jauh Flamingo dan hampir 8.500 drone. Dan itu hanyalah data resmi dari pihak Rusia, padahal sebenarnya jumlah drone dan rudal bisa jadi lebih banyak lagi. Selain itu, sepertinya musim Wildberries secara resmi telah berakhir. Di Rusia, tadi malam untuk pertama kalinya gudang perusahaan ozon diserang. Selain itu, tadi malam juga tercatat serangan terhadap kilang minyak Novokuibishevsk, di mana terjadi kebakaran besar. Selain itu, pasukan pertahanan Ukraina pada 22 Agustus menghantam tangki bahan bakar di kompleks terminal minyak Yeisk di Krai Krasnodar, Rusia. Tapi, itu belum semuanya. Di Crimea, bandara dan pesawat-pesawat Rusia terbakar, begitu juga dengan sistem radar mereka yang sangat kuat. Nah, selain itu, sangat menarik bahwa sesuatu yang aneh mulai terjadi dengan drone dan rudal bandrol Rusia yang mulai diluncurkan Rusia ke Kiev. Jadi entah kenapa bandrol ini mulai menyimpang dari jalur dan masuk ke Belarus. Dan hari ini, salah satu bandrol seperti itu jatuh dan meledak di wilayah Gomel, Belarus. Kita juga akan membahas apa yang terjadi dengan banderol. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas semua topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah video ini. Terima kasih. Kapan dia akan mulai turun? Saya pikir dia akan mulai turun sekarang. Sholatnya, terima kasih. Iya, aku takut. Dia baik, dia akan lewat. Tidak, dia langsung turun di sini. Lihat. Ada. Lalu apa? 1, 2, 3. Tidak. Terbang ke Noah. Lihat. Lihat. Jadi, musim Wildberries sepertinya resmi berakhir. Musim ozon dimulai. Drone Ukraina pada malam tanggal 22 Agustus menyerang pusat logistik ozon di Chapaevsk, wilayah Samara, dan kilang minyak Novokuibishevsk. Menurut pihak ozon, akibat serangan tersebut terjadi kebakaran di gudang dan operasional fasilitas dihentikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Pihak perusahaan menyatakan bahwa beberapa menit sebelum serangan, lebih dari 500 pekerja telah dievakuasi. Mereka juga menjelaskan bahwa barang-barang dari gudang tersebut telah disembunyikan dari etalase marketplace, dan pesanan yang dikirim dari fasilitas itu akan dibatalkan, serta uang pelanggan akan dikembalikan. Kompleks distribusi ozon yang berada di kawasan Taman Industri Chapaevsk terkena serangan. Sekitar 1 kilometer dari kompleks itu ada lokasi lain, dan ini cukup mencolok, yakni perusahaan Promsintes dan Polimer, yang memproduksi bahan peledak, senjata, dan amunisi. Sebelumnya, kedua pabrik ini juga sudah pernah terkena serangan. Ozon sebelumnya menyebut kompleks di Chapaev sebagai pusat logistik terbesarnya di kawasan Volga dengan luas total 135.000 meter persegi. Ini, omong-omong, adalah serangan pertama terhadap gudang ozon. Sebelumnya, drone Ukraina secara sistematis menyerang fasilitas Wildberries. Sejak 18 Juli, setidaknya 12 fasilitas Wildberries telah terdampak, termasuk pusat terbesar di Podolsk, Elektrostal, dan kota-kota lainnya. Kerugian dari serangan-serangan ini mencapai hampir 1 triliun rubel, dan marketplace Wildberries kehilangan seperempat kapasitas logistiknya. Sekarang serangan juga menimpa Ozon, pemain terbesar kedua di pasar. Selain itu, kebakaran terjadi di wilayah kilang minyak Novokuibishevsk yang dimiliki oleh Rosneft.
Meskipun perlu dicatat bahwa kilang minyak di Novokuibyshev secara rutin menjadi sasaran serangan. Tahun ini, serangan dimulai sejak 18 April. Lalu beberapa hari kemudian terjadi lagi, kemudian terjadi lagi, dan seterusnya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina sebelumnya mencatat bahwa kilang minyak Novokuibyshev juga memproduksi bahan bakar untuk mesin jet pesawat, yaitu untuk pesawat militer. Selain itu, pasukan pertahanan Ukraina pada 22 Agustus menghantam tangki bahan bakar di kompleks terminal minyak Yeisk di Krai Krasnodar Rusia yang kotor. Seperti yang dicatat oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, setelah serangan tersebut terjadi kebakaran besar di wilayah fasilitas itu. Kompleks terminal minyak Yeisk merupakan bagian dari infrastruktur Pelabuhan Laut Yeisk di Krai Krasnodar, Federasi Rusia. Pelabuhan ini terletak di pesisir Teluk Taganrog, Laut Azov. Kompleks ini menangani penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman produk minyak ke angkutan laut. Sementara itu, ada perasaan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah belajar secara efektif melawan rudal drone banderol Rusia. Tadi malam, drone rudal banderol Rusia jatuh di wilayah Belarus. Insiden itu terjadi di dekat kota Kopotkevichi, wilayah Gomel. Dan pagi harinya, ternyata setidaknya 12 drone banderol Rusia memasuki wilayah udara Belarus. Selain itu, tampaknya sebagian dari mereka sudah terbang dari wilayah Ukraina. Akhirnya diketahui bahwa salah satu drone jatuh di daerah Kopotkevichi. Selain itu, saluran pemantauan Ukraina mengklaim bahwa drone tersebut kehabisan bahan bakar lalu jatuh di ladang. Oleh karena itu, saya bisa berasumsi bahwa perangkat peperangan elektronik Ukraina sekarang dapat mengarahkan ulang banderoli ini ke zona yang aman bagi mereka, agar mereka tanpa bahan bakar jatuh di ladang. Dengan munculnya drone Rusia, pihak Belarusia bahkan mengerahkan sistem pertahanan udara. Selain itu, dari bandara di Baranovichi, mereka juga menerbangkan pesawat militer Su-30. Insiden inilah yang penting. Informasi tentang drone Rusia datang dari beberapa wilayah di Provinsi Gomel dan Brest. Secara khusus, mereka terdeteksi di dekat Narovlia, Mozir, Petrikov, Svetlogorsk, dan Yelsk. Sementara itu, Ukraina mencatat rekor sendiri dalam jumlah roket dan drone yang diluncurkan ke Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina selama seminggu terakhir telah menggunakan 26 rudal jelajah jarak jauh Flamingo dan hampir 8.500 pesawat tak berawak digunakan untuk menyerang Rusia. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Jumlah senjata serangan udara yang digunakan dalam satu minggu ini menjadi rekor tertinggi selama perang berlangsung. Angkatan Bersenjata Ukraina, menurut data dari Kementerian Rusia, juga telah meluncurkan 70 bom udara berpemandu dan 17 roket dari sistem HIMARS dan Avtostrong. Secara keseluruhan, Ukraina dalam beberapa bulan terakhir semakin meningkatkan serangan udara ke Rusia. Pada pertengahan Agustus, rudal Flamingo menghantam pusat antariksa di Samara, tempat roket untuk versi Starlink Rusia diproduksi. Pada akhir Juli, Flamingo melancarkan serangan ke pabrik rudal anti pesawat di Kirov. Pada bulan Juni, sebuah perusahaan di Volgograd yang memproduksi peluncur untuk sistem Iskander dan Topor menjadi sasaran serangan rudal. Selain itu, drone Ukraina secara sistematis menyerang fasilitas infrastruktur minyak dan gas, serta pusat logistik Wildberries dan kini ozon di seluruh Rusia. Hari ini juga muncul rincian baru tentang serangan-serangan sebelumnya yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan terhadap lapangan terbang Primorsk, Akhtarsk di Krai Krasnodar, Federasi Rusia, sebuah stasiun radar bergerak Niobe dan 18 bangunan gudang untuk penyimpanan drone mengalami kerusakan. Hal ini dilaporkan oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dengan mengacu pada hasil analisis tambahan terhadap serangan yang dilakukan pada 20 Agustus. Perlu saya catat bahwa radar Niobe adalah stasiun radar 3 koordinat bergerak buatan Rusia dengan rentang gelombang meteran, yang dirancang untuk mendeteksi pesawat, helikopter, rudal jelajah dan balistik, serta drone. Radar ini dapat mendeteksi target yang sulit terdeteksi, termasuk yang menggunakan teknologi siluman. Sekarang radar ini sudah tidak dimiliki oleh Rusia.
Selain itu, Zelensky hari ini juga menyatakan bahwa pasukan pertahanan Ukraina telah menyerang pangkalan udara militer Rusia di Saki, Crimea, yang saat ini diduduki sementara. Akibat serangan terbaru di pangkalan udara militer tersebut, sebuah pesawat Su-24M dan 4 unit peralatan bandara lainnya berhasil dihancurkan. Pangkalan udara Saki merupakan objek militer penting bagi Rusia di Crimea yang diduduki. Pangkalan ini digunakan untuk mendukung operasi penerbangan militer Rusia yang menyerang target di Ukraina, khususnya di wilayah selatan negara kita. Jadi bisa dibilang operasi Angkatan Bersenjata Ukraina terus berjalan dan cukup efektif. Di sini saya akan mengakhiri pembicaraan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupakan semua itu. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.